Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika pada channel Exploring Herbal. Pada kesempatan kali ini, saya masih akan membahas terkait minyak atsiri karena sekaligus sebagai bahan mengajar di mata kuliah aromaterapi. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait aromaterapi dari minyak eukaliptus. Kali ini kita ke minyak lavender. Minyak lavender merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang sudah cukup populer. Jadi, banyak industri parfum, obat-obatan, maupun industri lainnya memanfaatkan minyak atsiri dari lavender ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait asal tanaman, kemudian kandungan dari minyak lavender, termasuk pula manfaat-manfaat klinisnya untuk penggunaan terapi. Izin saya ke materi. Nah, video ini ditujukan untuk mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sumber fitokimia, mekanisme farmakologi, dan bukti berbasis ilmiah klinis penggunaan minyak lavender. Nah, minyak lavender ini telah dikenal sejak zaman kuno digunakan oleh orang Romawi sebagai tambahan bahan pada rempah mandi, kemudian berkembang dalam pembuatan parfum, sabun, zat aditif makanan, hingga obat-obatan. Jadi asal tanaman dari lavender ini yaitu yang terkenal Lavandula angustifolia. Walaupun di sini di sebuah literatur yang saya kutip menyebutkan ada sedikitnya 4 spesies dari tanaman Lavandula yang sering dipanggil atau disebut dengan nama yang sama, yaitu lavender. Jadi ada true lavender, yaitu Lavandula angustifolia, kemudian spike lavender, yaitu Lavandula latifolia, lavandin atau Lavandula ex intermedia, dan maritim lavender atau Lavandula stoicas dengan komposisi kandungan yang berbeda. Sehingga dengan komposisi zat fitokimia yang berbeda, maka ada kemungkinan manfaatnya juga berbeda. Oleh karena itu, pastikan memeriksa asal tanaman sebelum membeli minyak atsiri. Biasanya pada produsen yang paham terkait ini, di kemasan dari botol minyak atsiri itu akan maaf, akan dicantumkan nama Latin dari spesies asal tanaman minyak atsiri tersebut ketika disuling. Nah, minyak lavender ini ketika dicium itu disebutkan memiliki aroma sweet flora. Jadi punya aroma sweet flora, dia aromatik, dia fresh seperti itu. Banyak digunakan dalam produk roll-on, kemudian bisa diaplikasikan pada aromatic bath, kemudian balsam, minyak pijat, dan jenis produk aromaterapi yang lain. Minyak lavender ini juga dapat kita temui dalam kombinasi bersama dengan minyak atsiri yang lain. Dalam konsep combining minyak atsiri, minyak lavender ini tergolong atau dikategorikan dalam middle note. Jadi dia masuk ke kategori middle note yang nanti dapat dikombinasikan atau dipilih minyak lain untuk menjadi top maupun base note-nya seperti itu. Nah, minyak lavender sebagai middle note ini dapat bertahan hingga 1 jam seperti itu. Nah, sumber botani tadi sudah kita sebutkan bersama yaitu Lavandula angustifolia L. Ini merupakan tanaman tahunan yang berasal dari wilayah Mediterania seperti Spanyol, Perancis, Andorra, dan Italia. Ada juga di Bulgaria, Hongaria, kemudian Kroasia. Nah, itu beberapa daerah atau negara penghasil minyak lavender. Karya Dioscorides yang berjudul De Materia Medica telah menguji khasiat
minyak lavender ini. Kemudian penggunaannya semakin meluas ke industri-industri lain seperti makanan maupun kosmetik. Nah, bunga lavender dapat dilihat pada gambar di layar. Jadi, itu bunganya umumnya ditemukan spesies yang punya bunga berwarna ungu. Namun ada jenis lavender lain gitu ya, beda varietas itu warnanya bukan ungu. Dia nanti kita lihat di belakang. Nah, lavender ini dapat mencapai ketinggian 40 sampai 60 cm tinggi tanamannya, membentuk rumpun padat. Jadi dia seperti sejenis rumput-rumputan gitu yang sering bergerombol. Nah, dan berumpun lalu ada bunganya seperti yang digambar. Memiliki daun linear atau lancet berwarna perak kehijauan. Jadi daunnya seperti alang-alang gitu ya, tapi dia berwarna perak kehijauan. Kemudian bunga umumnya berwarna ungu pucat, tetapi ada varietas putih yaitu alba dan varietas merah yaitu lavender rosea. Warnanya merah muda. Nah, untuk pertumbuhan dan perbanyakan. Jadi kondisi ideal di sini lavender tumbuh paling baik di bawah sinar matahari penuh dengan perlindungan angin. Perlu kehati-hatian dalam pemupukan agar tidak mengasamkan tanah atau memasukkan terlalu banyak nitrogen yang dapat mengurangi pembungaan. Jadi eh, bunganya itu dapat sedikit gitu ya kalau salah dalam pengkondisian tanah. Kemudian metode perbanyakan dapat secara generatif dari biji atau secara vegetatif dari stek kayu lunak dan keras atau melalui teknologi kultur jaringan. Kemudian perawatan dan panen. Semak lavender itu harus dipangkas secara teratur untuk merangsang pertumbuhan dan meningkatkan perbungaan. Jadi sama seperti teknik perawatan tanaman yang mirip ya serumpun. Kemudian periode berbunga ini berlangsung dari Juli hingga Agustus. Panen harus dilakukan pada hari yang kering dan cerah. Jadi tidak hanya dapat tumbuh di luar negeri ya, tapi juga di iklim sejenis gitu ya di Indonesia juga ada beberapa daerah yang dapat dijadikan pertanian lavender. Seperti yang pernah saya lihat itu ada di daerah Kintamani Bangli. Jadi ada di Kintamani Bangli Bali ya. Jadi ada tanaman lavender juga dapat tumbuh di sana. Jadi perlu daerah yang iklimnya ada sejuk cenderung dingin seperti itu yang saya rasakan. Kemudian dia kering dan cerah. Kemudian pemanfaatan dan spesies komersil. Jadi untuk menghasilkan minyak asir lavender, umumnya yang digunakan adalah bunga di bagian pucuk, yaitu bunga segar atau bunga yang dikeringkan dengan teknik yang baik. Spesies utama ada lebih dari 39 spesies di sini katanya. Namun yang digunakan untuk komersil minyak atsiri dan dibudidayakan banyak yaitu Lavandula angustifolia dan Lavandula latifolia. Untuk Lavandula angustifolia ini umumnya menghasilkan biomasa yang rendah, namun komposisi dan produksi minyak atsirinya paling sering ditemukan secara komersil. Nah, ini bisa jadi karena pertimbangan dari kandungan seperti itu. Kemudian faktor kualitas, kultivar dipilih berdasarkan musim berbunga, hasil minyak, dan kualitas minyak. Produksi dan komposisi minyak atsiri juga bergantung pada variasi musiman dan tahap pertumbuhan. Jadi sama saja seperti jenis tanaman lain yang kandungan fitokimianya tergantung pada musim dan lokasi tumbuh. Juga genetik. Nah, kandungan kimia dari lavender. Nah, zat yang paling banyak dicari gitu ya dari lavender tentunya minyak atsirinya yang ditemukan di kelenjar minyak pada permukaan kelopak. Konsentrasi minyak atsiri pada bunga lavender dapat mencapai 2% yang diperoleh umumnya melalui destilasi air atau uap dengan ada sekitar 300 lebih senyawa yang sudah teridentifikasi pada minyak atsiri tersebut. Dominannya adalah kelas atau golongan senyawa monoterpen teroksidasi yaitu sebesar 73,8%.
Untuk minyak atsiri lavender kualitas bagus itu berwarna kuning dan memiliki aroma bunga khas lavender dengan sedikit aroma buah dan kayu. Ini hanya deskripsi ini ya. Tiap orang mungkin menggambarkan aroma itu berbeda. Nah, komponen utama penentu kualitas. Jadi, komponen utama ini biasanya akan dicek kadarnya, mutunya untuk menentukan mungkin level kualitas dari minyak. Jadi, yang kandungan kimia berkhasiatnya lebih banyak, maka kualitasnya akan semakin bagus dan harganya juga akan semakin mahal. Senyawa utama di sini ada linalool, kemudian ada linalil asetat. Nah, dua senyawa ini dijadikan standar untuk penentuan kualitas dari minyak lavender. Untuk aroma di sini disumbangkan oleh fraksi alkohol monoterpen, terutama oleh kandungan ochimen, cineol, kampor, dan terpenol. Jadi, keberadaan senyawa-senyawa ini berkontribusi pada terciumnya aroma lavender seperti yang kita bisa cium saat ini. Nah, faktor yang mempengaruhi produksi minyak, tadi ada lingkungan, genetik, musiman, gitu ya. Kemudian teknik perbanyakan itu juga akan mempengaruhi, misalkan biomasanya atau kualitas dari tanaman itu sendiri. Nah, ini ada perbandingan komposisi minyak atsiri dari penghasil berbagai negara gitu ya, Prancis, Bulgaria, Australia, dan Polandia. Yang angka pertama atau kolom pertama ini adalah konsentrasi linalool dalam persen, lalu yang kedua linalil asetat. Kita bisa lihat bahwa eh, Polandia menghasilkan minyak atsiri lavender dengan kualitas yang eh, lebih rendah gitu ya dibanding negara lain. Yang terbaik itu seperti Prancis dan Bulgaria. Tapi yang Australia dia kandungan linaloolnya tinggi, tapi yang linalil asetat dia rendah. Ini tergantung senyawa yang kita cari. Kita mencari minyak asli dengan kualitas yang seperti apa. Nanti kita mencari sumber minyaknya di mana gitu. Itu tadi terkait asal tanaman, kemudian kandungan. Berikutnya kita masuk ke mekanisme kerja atau penggunaan berbasis bukti ilmiah. Nah, minyak atsiri bunga lavender karena sudah lumrah digunakan ya, jadi penelitiannya juga sudah lumayan banyak. Di sini baik dari penelitian in vitro, in vivo, dan beberapa uji klinik diketahui bahwa minyak lavender punya efek sedatif, gitu ya, efek membuat tenang, kemudian analgesik untuk penurun rasa nyeri, kemudian antimikroba untuk misalkan antibakteri, jamur, kemudian antioksidan, lalu anti kolesterol, jadi menurunkan kadar kolesterol darah, serta mengatasi gangguan pencernaan. Jadi kandungan-kandungan tersebut berkontribusi pada banyaknya aktivitas farmakologi yang juga terdeteksi dari tanaman ini. Nah, yang pertama efek sedatif dan analgesik. Di sini ada pengaruh ke sistem saraf pusat yang dikontribusi oleh keberadaan linalol dan terpineol. Ya dapat mengurangi kecemasan hingga memudahkan tidur. Nah, di sini ada penelitian minyak lavender dapat menyebabkan pasien sebanyak 72% mengalami tidur nyenyak setelah menghirupnya. Jadi bagus diletakkan di kamar gitu ya untuk dihirup ketika tidur. Misalkan di diffuser dinyalakan ketika akan mau tidur. Nah, bukti klinis efek sedatif lavender tadi ya 72% pasien tidur nyenyak. Ini ada kontrolnya sehingga penelitiannya lebih inilah lebih terjamin. Memang efeknya berasal dari pemberian lavender tadi. Kemudian jumlah pasien yang melaporkan perasaan sehat secara umum setelah pengobatan lavender. Ada 4 dari 5 pasien merasakan sehat secara umum setelah menghirup aroma lavender. Kemudian studi klinis pada 122 pasien kondisi kritis menemukan bahwa aromaterapi lavender menurunkan kecemasan dibandingkan dengan pijatan tanpa aromaterapi. Jadi sudah diberikan pijatan, namun ada yang pakai aromaterapi, ada yang tidak. Nah ini
pemberian aromaterapi dibarengi dengan pijatan, itu hasilnya lebih bagus. Kemudian lavender sebagai pereda nyeri. Nah, di sini contoh studinya sudah pada uji in vitro dan juga pada kelinci. Kemudian untuk studi klinis pada manusia itu pernah diuji cobakan pada kondisi nyeri pasca operasi mayor. Kemudian pada nyeri akibat section, jadi kelahiran sesar. Kemudian nyeri akibat postpartum yang diakibatkan dari luka jahitan perineum. Itu juga efektif minyak lavender ini. Kemudian pada pasien hemodialisa, di sini dapat menurunkan kecemasan, kemudian meningkatkan kualitas hidup dengan dapat mengurangi pruritus atau gatal-gatal dan meningkatkan kualitas tidur. Kemudian aktivitas antimikroba di sini terutama aktif pada gram positif dibandingkan dengan gram negatif. Dosis efektifnya itu pada konsentrasi 4 sampai 9 miligram per mililiter. Dia cenderung spektrumnya luas, jadi banyak bakteri yang dapat dibunuh. Di sini disebutkan 65 strain, gitu ya, banyak sekali. Terutama Staphylococcus enteritidis, kemudian Klebsiella pneumoniae, Streptococcus aureus, kemudian bakteri gram negatif seperti E. coli, Pseudomonas aeruginosa, kemudian untuk jamurnya Aspergillus niger dan Candida albicans. Nah, terutama terhadap bakteri E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, dan Bacillus subtilis. Nah, itu hanya beberapa dari mikroba-mikroba yang efektif dihambat oleh minyak si lavender. Namun masih banyak lagi ya, di dalam 65 strain bakteri itu bisa juga dihambat pertumbuhannya oleh minyak lavender. Jadi misalkan bisa untuk eh, kondisi kandidiasis ya, kemudian pada kondisi luka kulit itu akibat bakteri atau gen pada kulit, kemudian diare itu juga bisa, jadi menyesuaikan metode penggunaannya. Kemudian antioksidan di sini bisa melindungi sel, kemudian menghambat reaksi oksidasi lemak dan peroksidasi lipid dalam sistem model asam linoleat. Jadi juga secara molekuler dia juga menghambat reaksi oksidasi lemak. Kemudian aktivitas antikolesterol dan kardiovaskuler. Di sini dapat menurunkan kolesterol aorta melalui inhalasi minyak atsiri dengan model hewan coba kelinci. Kemudian efek hemodinamik. Jadi dengan inhalasi minyak atsiri dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik serta menurunkan detak jantung. Nah, ini efek ke kardiovaskuler. Nah, kolesterol yang diturunkan di sini hanya yang ada pada aorta, namun ketika analisis di serum, nah itu tidak berpengaruh signifikan. Kemudian lavender untuk gangguan pencernaan. Di sini banyak ya mekanisme kerjanya, mulai dari mengatur pergerakan usus dan saluran empedu, kemudian merelaksasi otot polos, sehingga menekan respon kontraktilitas yang diakibatkan oleh asetilkolin dan histamin. Kemudian meningkatkan sekresi empedu. Ini juga di hewan dengan jalur inhalasi. Nah, ini dengan mekanisme-mekanisme tadi dapat dikatakan bahwa lavender itu efektif untuk menenangkan sistem pencernaan, mungkin yang sedang berkontraksi gitu ya, yang pada kondisi diare, pada kondisi kram, dan uh, metabolismenya agak kurang. Nah, itu bisa dengan lavender. Nah, jadi di sini banyak manfaat klinisnya, terutama disumbangkan oleh aktivitas tadi senyawa utamanya linalol dan linalil asetat. Ada efek sedatif, antioksidan, efek pencernaan, efek analgesik, antimikroba, anti kolesterol. Nah, itu terkait aktivitas farmakologi. Kemudian untuk dosis ini menyesuaikan sesuai dengan dosis efektif yang dilakukan pada pengujian-pengujian tadi. Ada yang in vitro yang perlu kita ekstrapolasi lagi ke dosis manusia, atau yang hewan tadi juga perlu dikonversi
Kemudian konsentrasi inhalasi itu kita perlu sesuaikan ke penghirupan oleh manusia gitu. Jadi itu sangat individual tergantung dari rute penggunaan dan juga aktivitas yang ingin dicari. Nah, sekarang ke kuis. Jadi di sini ada 10 pertanyaan yang dapat dicoba dijawab untuk menentukan seberapa kita sudah paham terkait materi minyak lavender ini. Yang pertama, mungkin ada yang bisa kualitas minyak asli lavender tergantung pada kandungan, ya jawabannya linalool ya sebagai komponen utama. Selain linalool juga ada linalil asetat. Kemudian aromaterapi atau aroma hirup dari lavender itu ditentukan oleh senyawa berikut kecuali jawabannya C, cineol atau sineol, sedangkan yang 4 sisanya itu menentukan aroma. Nah, sineol lebih dominan pada aroma herbal atau camphornya, gitu ya. Jadi bukan penentu aroma bunga lavender. Kemudian terkait sifat antibakteri, jadi minyak atsiri dari Lavendula bipinata menunjukkan sifat antibakteri ada bakteri berikut kecuali. Ini bisa dilihat gampangnya kita cari mana yang nama Latin jamur gitu ya. Jadi jawabannya adalah C, Candida albicans karena dia jamur bukan bakteri. Tadi soalnya bakteri. Walaupun kalau antimikroba gitu ya Candida albicans bisa gitu ya. Kemudian komposisi minyak atsiri lavender yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Jawabannya linalool. Karena dia monoterpen utama yang bertanggung jawab atas efek menenangkan dan sedatif dari lavender pada susunan saraf pusat. Jadi kalau nanti dibuat produk yang ke arah susunan saraf pusat ya untuk anti kecemasan, sedatif, maka kita perlu mencari minyak lavender dengan kandungan linalool yang tinggi. Jadi tadi linalool penentu kualitas, jadi carilah minyak lavender yang kualitasnya tinggi ya, yang high quality dari beberapa negara tadi. Ya, Indonesia itu belum ada data pembandingnya ya, sehingga belum tahu. Jadi sangat relatif, tergantung beberapa produsen di Indonesia itu kita perlu lihat di sertifikat of analysis-nya. Itu linaloolnya berapa persen. Kemudian efek spasmodik dari minyak lavender itu diakibatkan akibat meningkatnya kadar apa gitu ya. Jawabannya B, messenger CAMP. Jadi siklik adenosin monofosfat diyakini menjadi jalur sinyal gitu ya dari mekanisme minyak lavender yang mampu memediasi efek relaksasi otot polos dan antispasmodik dari minyak lavender. Kemudian soal nomor 6. Tadi di sini terkait relaksan otot polos pada saluran cerna itu diinduksi oleh siapa? Oleh senyawa apa? Jawabannya asetilkolin. Asetilkolin ini neurotransmitter yang memicu kontraksi otot. Sehingga dengan menghambat asetilkolin, lavender dapat bertindak sebagai relaksan otot polos karena ototnya tidak berkontraksi gitu ya, dihambat kontraksinya. Kemudian terkait varietas bunga lavender, ada apa saja? Nah, selain warna ungu, varietas rosea dari lavender itu berwarna A merah muda. Ada juga varietas lain yaitu alba itu berwarna putih. Kemudian kelasnya utama dari minyak asli lavender adalah tadi sudah ya, yaitu monoterpen teroksigenasi. Contohnya ya tadi senyawa utama penentu kualitas minyak lavender, linalool dan linalil asetat itu masuk ke kategori ini. Kemudian 910 di sini ada efek antioksidan. Jadi efek dari minyak lavender yang menghambat reaksi oksidasi. Nah, itu kata kuncinya oksidasi lemak dan peroksidasi lipid. Ini aktivitas apa yang dimaksud? Yaitu aktivitas antioksidan. Kemudian komponen minyak asli lavender yang memiliki efek pada sistem saraf pusat, melemahkan aktivitas fisik, mengurangi kecemasan dan memudahkan tidur. Jawabannya B, lavandulol. Lavandulol ini
juga ada efek ya ke sistem saraf pusat. Dia memberikan efek sedatif dan ansiolitik. Nah, sekian untuk materi minyak lavender. Semoga dengan menonton video ini, mahasiswa dapat sekaligus belajar kembali ya. Sudah dapat di kelas, kemudian diperkuat lagi dengan materi dari video ini, termasuk contoh-contoh soalnya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, komentar, silahkan dicantumkan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi pada video exploring herbal berikutnya.